Ditulis oleh Petrus kan? Iya. Nah, sementara Kan tidak dalam boleh dengan KPR 4 nomor ditafsirkan 13, kehendak manusia. sementara dalam KPR 4:13, Petrus itu buta huruf, bagaimana bisa menulis? Kan aku bilang otakmu kan nggak nyampe. Saya bilang kalau ilham oleh Roh Kudus, apapun kau buta huruf kah, kau tidak punya mata, atau kau tidak ada otak, itu diilhami oleh Roh Kudus, disampaikan oleh Roh Kudus. Kristen kali bahasanya, Kristen kali. Mana Yesus mengaku memiliki umat bernama Karistin? Ya, dalam Matius 28 ayat 19. Oke, apakah di situ ada tertulis Karistin? Iya, Kristen itu harus mengerti ya, Kristen itu murid. Tunggu dulu yang saya tanya. Pengikut. Secara literally, Iya. secara literally dalam Matius 28 nomor 19, apakah ada tertulis kata Karistin? Iya, di situ mengandung kata Kristen karena Saya tidak dalam mengandung, dalam ya. kisah Rasul. Iya. Saya tidak tanya mengandung. Kalau kita membahas mengandung, nanti saya tanya lagi siapa yang menghamili. Nah, jadi begini maksud Anda. Coba saya Yang balik saya lagi kepada tanya, Anda. Anda tahu sabar arti dulu Kristen? Dendrio. Sabar Iya, dulu Dinda. siap. Nanti dulu Dinda. Nanti dulu. Jangan lompat-lompat Dinda, tolong ya. Iya, Jujur iya, aja, iya. jujur. Oke. Di dalam Matius 28 nomor 19, secara literally adakah tertulis kata Karistin? Murid, tertulis murid. Simak Dinda pertanyaan saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi Dinda ya. Di dalam Matius 28 nomor 19, secara literally adakah tertulis kata Karistin? Tidak tertulis secara Kristen. Itu yang pertama. Yang pertama itu ya. Yang kedua. Iya. Yang kedua Habis itu tanya, saya yang kedua. ya, jangan Tunggu, mulutnya tunggu. congor terus. Nih, Oke. Yang kedua. Ya. Yang kedua. Ketika Yesus Usah pasangin berkata dalam lampu dulu. Matius, ketika Yesus berkata dalam Matius 28 nomor 19, apakah pada waktu itu sudah ada Karistin? Pengikut Kristus, murid. Yang saya tanyakan, Belum saya ada. tidak tanya itu. Simak Iya. Dinda, pegangan Belum, Dinda belum. semua, ya. Iya. Yang saya tanyakan, ketika Yesus berkata seperti itu dalam Matius 28 nomor 19, apakah pada waktu itu sudah ada Karistin? Belum. Tertulis secara letter-letter. Kan maksudnya meminta tertulis. Ini ketawa. Ketawa dengan kebodohannya sendiri. Berarti sabar dulu, jangan dulu. Berarti ini yang tidak benar. Karistin ini. itu, dengar dulu. Berarti. Sabar dulu Dinda, pelan-pelan ya. Kamu sudah mengakui secara literally di dalam Matius 28:19 tidak ada tertulis kata Karistin. Yang pertama. Yang kedua, kamu sudah akui ketika Yesus berkata demikian, ya kan? Karistin pada saat itu belum ada. Berarti Karistin itu bukan umatnya Yesus. Ya kan? Menarik Bagaimana kesimpulan kamu mau yang mengatakan kamu loh? Bagaimana Sudah, kamu mau saya mengatakan tanya. kamu umatnya Kristen, umatnya Yesus, sementara ya, kamu begini. sudah akui Kau Yesus kau tidak yang pernah bertanya, menyebut kau menarik Kristen, kesimpulan. dan ketika loh Coba itu mulut itu jangan kayak perempuan. Kau yang bertanya, kau menarik kesimpulan. Kau yang bertanya, kau yang jawab. saya tanya, ketika Yesus hidup di atas bumi ini, pernahkah sudah adakah waktu itu ajaran Kristen? Ada. Makasih datanya. Ada. Di mana Yesus menyebut Kristen? Di mana datanya? Itulah maksudnya saya bilang. Coba saya dulu. Ya, Iya. datanya di mana? Anda tahu arti Kristen? Anda tahu arti Kristen? Oke. Kan itu pertanyaan itu. Anda tahu arti Kristen? Iya. Oke. Apa arti Kristen apa? Anda tahu atau tidak? Bilang kalau tidak tahu supaya saya ajarkan kau. Kan master Ya, yang tidak tahu apa-apa tentang ayat. Dinda, tenang, Iya, tahu atau tidak? Begitu. Saya jawab ya, saya jawab ya. Iya. Jangankan Iya. saya. Jangankan saya, Yesus dan Paulus pun aja Terlalu nggak tahu arti kata berembel-embel. Kristen. Embel-embel, kau terlalu banyak Yesus pun embel-embel, nggak tapi tahu tidak ada arti nol, kosong. Nah, bilang saja kalau kosong, bilang supaya nanti saya jelaskan. Begitu loh, Apa arti jangan kata Kristen? itu malu-malu. Iya, Apa tahu artinya? atau tidak, Master? Kan udah saya bilang loh tanya. Dinda. Jangankan saya, Tidak tahu. Yesus aja nggak tahu arti kata Kristen loh. Yesus nggak tahu loh. Oh, berarti kau tidak tahu. Itulah saya katakan seperti Ya sama, sama Yesus itulah nggak saya tahu. akan saya sampaikan kepada Master yang kosong tentang ayat-ayat, toh. Apa? Jadi, apakah orang Kristen itu? Artinya orang Kristen itu adalah murid, pengikut Kristus. Kris adalah Kristus. Ion Tunggu. adalah orang. Ketika kita Tunggu. menyandang, tunggu masa Tunggu kau- dulu, saya tanggapin ngomong dulu kau, lah. kau Sabar dulu, janganlah Dinda, potong-potong. sabar dulu, Dinda. Tunggu Jangan dulu, jangan sabar dulu, dulu. jangan.
Yesus ini Tenang Kristen dulu, itu tenang, artinya tenang, pengikut tenang. Kristus, Minum air kan? dulu, Dinda. minum air dulu. Saya ngomong Dinda. dulu ya. Dinda, Tunggu saya tenang dulu, ngomong. Dinda. Minum air dulu Dinda, kau. dalil dari Bagaimana narasinya tenang-tenang kau disampaikan yang dong. Dalilnya lo Dinda. Kau ini mau khotbah atau mau apa? Bukan gini Mau loh khotbah Dinda. Dinda kamu? dengar abangnya Dinda. Tunggu Tenangkan begini dulu. loh, saya Tenangkan dulu dulu kan dirinya. sudah kamu. Sabar dulu, saya udah dapat Karena kau kan poinnya. mulut perempuan. Dengar dulu, sabar dulu. Sabar dulu, Poin-poinnya Dinda, dari sabar dulu. kesimpulan yang tidak benar Oke. ini. Sabar dulu. Tadi Anda katakan arti kata Kristen itu adalah pengikut Kristus, betul? Iya, murid bisa Oke. ikut Kristus Itu murid. literasi yang Anda dapat dari siapa? Itu ayat Matius 28 ayat 19. Oke, kamu tadi udah katakan dalam Matius 28:19 tidak ada kata Kristen. Cuman ya kau? Itulah kan saya bilang. Kan kau minta tertulis secara langsung. Tidak ada Kamu kan? bilang tertulis Tidak ada, secara kan? langsung. Tidak ada kan? Kan itulah saya bilang apa arti pengertian Kristen itu? Iya, apa arti Kristen? Pengikut Kristus kan? Iya murid Iya, pengikut siapa Kristus yang mengikuti mengatakan? teladan Kristus, yang Siapa mengikuti yang perintah mengatakan? Kristus. Siapa yang Yesus mengatakan? sendiri. Siapa yang Yesus mengatakan? sendiri yang mengatakan. Di mana Yesus pernah mengatakan arti Kristen adalah pengikut Kristus? Di mana pernah Yesus mengatakan? Itu kan Yesus katakan. Baptislah mereka ya. Dikatakan Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ya. Nah, nanti pada hari Pentakosta, orang-orang yang mengerti tentang Injil ya, mengikuti perintah Kristus yang disampaikan dalam Kisah Rasul pasal 2. Tunggu. Dinda. Ini ayat, Jangan ayat. mendongeng dulu data. Saya menguasai ayat. Saya tanya Iya, data itu. Di mana Yesus Iya, pernah data ini. menjelaskan? Sabar dulu Dinda sabar dulu ya. Jangan emosi dulu, tenang dulu. Simak pertanyaan abangnya ya. Simak. Sebut satu ayat di mana Pertanyaan Yesus pernah berulang-ulang. menarasikan. Sabar dulu Dinda, jangan dipotong biar kamu itu paham pertanyaan kita. Sebut satu ayat di mana Yesus pernah menarasikan arti kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Di mana ayatnya? Jangan sampaikan mimpi dan angan-anganmu. Di mana datanya? Yesus pernah mengatakan Kristen adalah pengikut-pengikut Kristus. Di mana ayatnya? Ada enggak? Kan sudah ku bilang, kalau saya sudah sudah jawab, jangan berulang-ulang. Ada apa enggak? Tidak benar itu. Ada apa Kan enggak? saya bilang, pengikut Kristus itu adalah murid-muridnya yang mengikuti perintahnya. Oke, Kan sebut begitu. satu ayat. Sebut satu ayat Kenapa di mana bertanya Yesus lagi? pernah. Kau ini tuli kah? Atau kupingmu lagi gak beres? Datanya di mana Coba Yesus kau pernah apa memanggil dulu murid-muridnya dengan tempat sebutan itu. Kristen? Di mana datanya Yesus pernah memanggil murid-muridnya dengan Kan sebutan Kristen? Mana? saya bilang, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Oke, Bisa disebut itu perkataan Kristen, Anda bukan perkataan Yesus bisa kan? disebut murid-murid. Itu perkataan Ini Anda bukan Yesus perkataan mengatakan Yesus kan? muridku, jadikanlah semua bangsa muridku. Di mana? Ini Oh, kan di- dikatakan, jadikanlah di semua situ bangsa tertulis muridku. jadi muridku atau Murid jadi tahu Kristen murid. tuh? Murid itu apa? Belajar. Iya, murid itu ya, mereka mengikuti Kristus. Kristus kan itulah saya bilang Kristen artinya pengikut Kristus. Karena Kris itu ada ditujukan kepada Yesus Kristus, ion kepada orang. Ketika kita menyandang Kristen, artinya kita pengikut Kristus. Iya. Coba kuping Narasinya itu ketumbatnya Dinda, harus di dengar dulu Dinda. dikorek Narasi dulu. yang kau sampaikan itu berasal dari perkataan Yesus atau berasal dari angan-anganmu? Ayat ku bilang Di ayat mana jangan tertulisnya? turunkan ya. Kalau kalah nanti, kalau kamu kalah kau tidak apa-apa turunkan, tapi kalau kau belum kalah jangan Kalau turunkan memang ya. ayat di mana tertulisnya? Sudah kau bilang Matius 28 ayat 19. Anda mau bagaimana? Di dalam Matius 28:19 adakah tertulis literate kata-kata Kristen? Kan saya bilang, Anda kan bertanya ada tidak tertulis secara langsung kata Kristen? Tidak Ada ada, nggak? di situ, tetapi di ayat lain ada. Di ayat lain ada tertulis. Ngarang nggak? Di ayat lain ada tertulis kan Alkitab ini sumbernya dari Tuhan. Ngarang Di ayat nggak? lain ada tertulis. Di ayat lain ada tertulis Kisah Rasul pasal 11 ayat 6. Disebut Oke, Kristen. KPR berapa tertulis? Di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 6. Ayat 26. Kisah Rasul 11 Oke. ayat 6. KPR 11 nomor 26 itu firman Tuhan bukan? Ya, semua dituliskan oleh atas ilham Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21 sampai 20 21. Aku ngelek. 2 Aku yang ngelek apa dia Petrus ngelek? 1 ayat 20 sampai 21. Aku yang ngelek apa dia ngelek nih?
Ya, Satu ngelek. kau sebutkan itu perkataan KPR 11, sabar dulu Indah. KPR 11 nomor 26 itu firman Tuhan bukan? Ya, iya, firman Tuhan. Firman Tertulis dalam Tuhan. kitab. Ya, yang saya Ya, tanyakan tertulis dalam KPR Alkitab. 11 nomor 26 firman Tuhan bukan? Baca dulu. Jangan Hah? kau jadi yang saya tanyakan kayak plimpang KPR 11 nomor 26 firman Tuhan bukan? Iya, dijelaskan firman Tuhan. Oke, berarti Lukas itu Tuhan ya. Berarti itu Lukas itu Tuhan, Lukas menyampaikan Lukas itu menyampaikan ya firman Tuhan. Dari mana kita melihat? Buka 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 sahabat ya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Lah, itu perkataan Amin. siapa yang dituliskan Matius? Roh Kudus dituliskan kepada orang-orang yang diilhami. Oke, yang kau bacakan tadi kitab Petrus bukan? Setiap kau bicara ini, saya pakai ayat. Itu bilang baru master. Sabar dulu Dinda. Dan kayak kau satu ayat saja kau Dinda, tidak yang mengerti. tertulis di dalam kitab Petrus tadi, Lalu yang tertulis kesimpulan berarti bobot. Taruh di tempat sampah namanya itu, kalau menarik kesimpulan berarti taruh di tempat dalam. Ya, sampah. nanti kita Ya. taruh ke tempat Jangan sampah. tapi berarti harus ada nanti. iya. Oh loh, kitab Petrus. Tadi kan ada baca kitab Petrus betul? Boleh enggak? Jangan berulang-ulang. Kami bukan orang tulis seperti kayak Enggak, kau ini, itu ini koslet. saya klarifikasi Jangan sebelum berulang-ulang. melanjutkan loh. Saya klarifikasi sebelum Ya, melanjutkan. karena kau itu otaknya koslet. Maksud saya jangan buang-buang kata-kata yang berulang-ulang. Kabar dulu kan. Kalau koslet itu jangan Tadi yang kau bacakan ulang-ulang itu, pertanyaan yang sama. tadi yang kau baca itu kitab Petrus bukan? Lalu kitab siapa namanya? Itu di Oke, di enggak, saya apa itu klarifikasi. Klarifikasi kan boleh kan? Oke, kitab Petrus. Penulis kitab Petrus siapa? Lanjut dulu supaya kau jangan potong-potong saya. Iya, Ki. Karena kau jangan potong-potong saya ngomong. Penulis kitab Petrus dalam pengetahuanmu itu siapa? Iya, mereka adalah apa yang diilhami oleh Roh Kudus. Iya, yang menulisnya kan Ya, siapa? Yang diilhami oleh menulis Roh kan isi Kudus. kitab Petrus siapa? Siapa yang saya tanyakan? Ya itu Siapa? Petrus sendiri. Petrus, ingat teman-temannya Ya, Petrus Petrus. sendiri. Petrus, saya kasih datanya. Iya. Saya kasih datanya. Kisah para Rasul 4 nomor 11 nih. Nih. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kita kembalikan dalam original teksnya kata tidak terpelajar ini ya. Nih, tidak terpelajar. Tertulisnya apa? Nih, tertulisnya apa? Agromatos. Apa arti agromatos? Buta? Bye-bye minta singkong. Bye-bye kau minta singkong. Gimana ini? Coba jelaskan kepada kami. Oke, baca. Bagaimana bisa Iya. seseorang yang buta huruf menulis? Silakan. Bagaimana bisa seorang yang buta huruf bisa menulis? Genrio. Baca. Ku bilang baca genre-genrio. Kau itu tulis. Sudah. Coba Baca jelaskan satu titik satu. bagaimana Apa bisa tertulis? seseorang Apa yang buta huruf tertulis? itu menulis. Iya, kan saya sudah bilang mereka diilhami oleh Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Meskipun Setelah kau mereka- jangankan kau buta huruf, Setelah- jangankan kau buta huruf, kau buta mata saja kau bisa mengerti. Kalau diilhami oleh Roh Kudus, jangankan kau buta huruf, buta mata saja bisa kau mengerti. Jangankan kau buta mata, otakmu tidak ada pun kau bisa mengerti. Karena apa? Diilhami oleh Roh Kudus. Ilham yang Mengerti disampaikan Roh Kudus, ilham yang disampaikan Roh Kudus itu bentuk Iya. tulisan atau perkataan. Diilhami dan ditulis oleh rasul-rasulnya.
Nah, Kan di sini ditulis dalam ditulis 1 kan? Petrus 1. Ditulis oleh Petrus kan? Iya. Nah, sementara Kan tidak dalam boleh dengan KPR 4 nomor ditafsirkan 13, kehendak manusia. sementara dalam KPR 4:13, Petrus itu buta huruf, bagaimana bisa menulis? Kan aku bilang otakku kan nggak nyampe. Saya bilang kalau ilhami oleh Roh Kudus, apapun kau buta huruf kah, kau tidak punya mata, atau kau tidak ada otak, itu diilhami oleh Roh Kudus, disampaikan oleh Roh Kudus. Kristen kali bahasanya, Kristen kali. Iya, kali bahasa maksudnya kan kau, saya Kristen bilang, kali kau bilang bahasa kan kau. kalau buta huruf, kan kau bilang saya kasih gambarannya, jangankan buta huruf, kan contoh saja jangankan kau buta huruf, buta mata saja bisa dimengerti, karena kenapa? kita Yang uji ya. mengilhami itu Roh Kudus. Iya, kita uji ya. Kita uji ya. Ilham Iya, yang pakai disampaikan ayat. Roh Kudus. Kalau ayat harus dimengerti. Ilham yang disampaikan Jangan oleh ayat Roh yang tidak kau Kudus. mengerti. Dengar dulu Dinda, ilham yang disampaikan oleh Roh Kudus itu perkataan atau tulisan? Kan perkataan yang dilewat mereka menulisnya, perkataan dan dituliskan perkataan oleh Roh Iya. Kudus, dituliskan oleh para penulisnya untuk Oke, sampaikan apa oke. kehendak Tuhan. Oke, salah satunya Petrus bukan? Petrus Kok kan salah tanya satunya, lagi? ya kan? Sementara dalam Yang KPR menulis ini kan 4:13, Petrus. sementara dalam Kok KPR tanya 4:13, ya dengar dulu. Sementara dalam KPR 4:13 mengatakan Yohanes dan Petrus itu agnomatos, buta huruf. Coba kau jelaskan kepada kami bagaimana caranya seseorang yang buta huruf bisa menulis. Bro, bisa nggak usah berulang-ulang pertanyaan yang sama, kan saya sudah jawab. Harus berulang-ulang kali kah saya jawaban yang sama? Kenapa kau Ya. tidak bisa nangkap otakmu itu ya? Yang saya Nggak tanya nangkep begini, atau Dinda, nggak saya nyangkut ulangin ya. otakmu? Saya ulangi jawabanmu ya. Kan kau Tadi bilang kau bisa nggak? Kan katakan, jawabanmu begini. Kau bertanya, kan kau bertanya, bisa nggak orang yang buta huruf itu bisa menulis? Kan kau Ya. bilang begitu. Lalu Ya. saya jawab, itu diilhami, diinspirasi oleh Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus. Mereka menuliskan itu dengan firman dan mereka menuliskan itu. Karena Iya. dikatakan 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21 tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri meskipun dia buta huruf. Tidak boleh. ilham yang disampaikan, nanti dulu khotbahnya Dinda. Ilham yang disampaikan itu dalam bentuk Jangan perkataan bertanya atau ulang-ulang ya. tulisan. Saya tidak suka bertanya berulang-ulang. Kan Karena Anda disampaikan nggak dalam jujur, perkataan dan ditulis Anda oleh para nggak jujur penulis. gitu loh. Saya kan sudah bilang. Disampaikan dalam perkataan dan digerakkan oleh Roh Kudus, disampaikan dan digerakkan oleh Roh Kudus dan ditulis oleh para penulis. Kan Iya, si sudah penulisnya ini jawab. bisa nulis nggak? Si penulisnya ini bisa nulis nggak? Kan saya sudah bilang digerakkan oleh Roh Kudus meskipun kau tidak punya mata, Diilhamkan tidak punya atau hidung, digerakkan? ya. Tidak masalah. Diilhamkan atau digerakkan? Mana yang benar Dibimbing. nih? Hah? Digerakkan, diilhamkan sama. Dibimbing, digerakkan, diilhamkan. Dibimbing, diilhamkan atau digerakkan? Sama-sama saja. Mana-mana aja kamu suka. Sejak kapan sama? Sejak Kan sudah kapan kubilang. arti kata ilham, bimbing, dan gerak itu sama? Sejak kapan? Iya. Hah? Jadi gini, diam dulu ya. Ini botak Diam dulu ini ya, mau. abangnya sekarang ngomong ya. Memang. Abangnya ngomong sekarang ya. Dengar nih. Ah. Soalnya kau ini Teman-teman. setengah jam, masa kau ngomong Ya, dengar lagi. dulu, abangnya sekarang Saya ini ngomong. menjawab Abang pertanyaan sekarang dulu. ngomong. Saya belum pernah bertanya. Hah? Ya ini saya ngomong dulu, biar ada poinnya diskusi ini. Jangan lari Beginilah, konteks ya. teman-teman, Jangan ya. jangan kayak Beginilah kualitas ucup ya mereka, sabar dulu. begini. Sabar dulu. Beginilah pengetahuan yang tidak sabar benar. dulu. Jangan kau menarik kesimpulan. Iya, saya tidak tarik kesimpulan, sabar dulu. Tidak Sabar boleh dulu, menarik ya. kesimpulan Teman-teman yang salah. Iya, teman-teman Tidak yang di boleh. bawah yang menilai, dengar dulu. Tema diskusi Ya. kita tadi di awal itu, saya bertanya, ya, Kristen ini umat siapa? Dia mengatakan umatnya Yesus. Di mana Yesus pernah menyatakan umatnya dengan sebutan Kristen? Dia berikan Matius 28 nomor 19. Dan dia sudah akui secara literal di dalam Matius 28:19 tidak ada kata-kata Kristen. Terus saya bertanya lagi, di zaman Yesus apakah Kristen sudah ada? Tidak ada. Karena memang di zaman Yesus Kristen belum ada, ya. Berarti ketika Kristen menyatakan dirinya adalah umatnya Yesus, itu hanya sebatas angan-angan dan harapan mereka saja, teman-teman.
Karena mereka tidak bisa memberikan data secara eksplisit di mana Yesus pernah menyebut umatnya dengan sebutan Kristen, di mana Yesus pernah mengklaim Kristen sebagai murid-muridnya. Karena memang dia tidak mampu menunjukkan datanya. Lanjut saja, terus. Bilang kalau sudah ya. Karena kamu sudah on cam, saya izinkan kamu bertanya. Karena kamu sudah on cam, saya izinkan kamu bertanya tentang Sudah, Islam. saya nggak mau bertanya kepada orang yang tidak ada ilmu. Sudah, saya tidak percaya tentang Islam. Tidak penting bagi saya. Jangan merajuk Ya. lah. Iya, tidak penting bagi saya itu agama Anak itu tidak gadis. penting. Ini kan berbicara tentang kekristenan. Saya jawab tentang kekristenan, bukan kayak anak gadis ke kau ini. Makanya jangan merajuk lah. Kalau merajuk namanya kayak anak gadis itu. Tidak meraju. Tetep layar teman-teman. Jadi ya, begini tetep layar bang, referensi, kan teman-teman. kita bahas tentang Kristen kan umat siapa? Saya bilang itu umat yaitu pengikut Kristus atau disebut orang Kristen yaitu yang mengikuti perintah atau ajaran Yesus Kristus. Dari mana ayatnya? Saya bilang ke Matius 28 ayat 19 kan dikatakan, pergilah jadikanlah mereka muridku, kan itu murid. Murid itu artinya kan belajar. Belajar apa? Belajar apa yang disampaikan gurunya. Gurunya siapa? Yaitu Yesus Kristus, kan begitu. Nah, jadi kalau disebut di mana tertulis secara letterlet ada, saya bilang dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 6 disebut Kristen, kan ada. Dari mana itu Kristen berdiri? Saya baca. Ayatnya itu jelas. Ini baru bilang itu master. Jangan kayak kamu dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satu ayat pun kau mengerti. Baru dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 8 sampai seterusnya sampai 11 itu ada 17 bangsa yang mendengar Injil kabar baik itu. Ya, itu disitulah berdirinya gereja. Lalu mereka mengerti bahasa yang apa yang disampaikan oleh rasul-rasul itu. Simon Petrus berkhotbah pada saat itu, Kisah Rasul pasal 2. Dan orang-orang itu mengerti kenapa mereka ini orang Galilea kok bisa mengerti bahasa yang kita pakai di negeri kita, yang kita pakai. Itu ada 17 sampai orang Arab pun ada di situ. Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Orang Arab juga ada di situ dan mereka dibaptiskan. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41, 3.000 orang, 3.000 jiwa itu memberi diri dibaptis menjadi pengikut Kristus. Ayat 47 di situ mereka disukai banyak orang dan Tuhan menambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Dari mana kita bisa melihat orang Kristen tersebar karena Yesus menyampaikan dalam Markus 16 ayat 15 sampai 17, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah ini barang siapa, termasuk botak, termasuk kamu dan saya, barang siapa saja itu banyak. Itu baru bilang master. Itu baru bilang master Alkitab. Ya, baru bilang master Alkitab yang seperti saya ini. Iya. Ya, kalau kayak kamu tidak punya ayat. Faruk, Ya, begitu mengajar. Faruk belajar lagi, Faruk. Kamu belajar Oke, lagi. kita Faruk. kembali ya pada pembahasannya. Saya coba ikuti narasinya kamu. Tunggu, Dan Nona sama masih dulu ya. belum. Faruk, Kenapa kita belajar ya? lagi, Mengapa Faruk. sebelum boleh ngomong? Belajar lagi, Faruk. Tunggu. Saya belum boleh ngomong. Kalau Belajar sesuatu lagi, yang Faruk. jelas, tunggu saya baca-baca dulu ayatnya supaya kamu bisa dapat tangkap semua. Dan 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Siapa anaknya yang kekasih ini? Yaitu Yesus Kristus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, yaitu kita, kami orang Kristen. 1 Petrus 2 ayat 9. Setiap saya sampaikan, saya pakai ayat, dalil. Itu baru benar, itu baru cakep. Itu pengajar yang baik. Setiap menyampaikan, kau ketawa lagi. Nangis saja kau di pojokan. Oke, Nangis saya kau tanggapi saja di sekarang ya. pojokan. Saya Jangan kau oke, kayak simak Ucup ya. teman-teman ya. Jangan kau kayak Ucup, loncat sana, loncat sini. Ya, Jangan kayak simak Ucup. teman-teman ya. Meskipun Ucup Saya itu gurumu, gantian lah jangan kayak Dio. Ucup. Iya, maksudku saya kayak anak gadis jangan kayak tahu. Ucup. Jangan dari loncat ke satu.
Jangan Iya, kayak ucup, saya oke. tidak suka itu kayak ucup. Ya, dengar, Habis itu dengar, kalau dengar, sudah dengar. kalah berargumen, ditendang teman-teman. saya. Jangan begitu. Ya, teman. Kalau tidak mampu, Iya, katakan nggak bisa bahwa diam. saya tidak mampu. Ini saya kan lagi ngomong. Kau berbicara kan saya tidak bantah, kan begitu. Saya maksudnya mengingatkan kamu kembali, karena kalian punya otak ini kadang-kadang Layar, koslet. teman-teman, tetap layar. Itu tidak nangkap daya tariknya, daya nangkapnya kurang. Nah, jadi maksud saya jangan kayak ucup. Kalau membahas satu ini, bahas selesai. Gantian. Kamu, iya. Kau merepet saya kayak paham, emak-emak, saya paham. merepet kayak emak-emak kau. Gantian. Enggak usah merepet kayak emak-emak. Nah, ini. Enggak usah Oke. merepet. Oke, ya. Faruk, saya Kita kan diberi kesempatan. Kita coba ikuti teman-teman Tunggu. ya, bidang yang dikuasain oleh si Genrio. Dan kita Satu coba jam ya, ikuti kau ya, narasi satu yang jam saya beri waktu, gantian satu aduh jam. Genrio. Ini gimana sih Genrio nih? Beri 1 jam. Maksud iya, saya beri 1 jam. Begitu. Kamu lanjut 1 jam ya. Enggak perlu 1 jam. Oke. Tadi Genrio Belajar lagi, mengatakan, Faruk. Genrio tadi mengatakan, arti kata Kristen dalam angan-angan dan hayalan dia adalah pengikut-pengikut Kristus. Nah, sekarang kita uji nih, Kristus yang mana yang diikutin oleh teman-teman Kristen? Yang pertama, Kristus yang tidak pernah diceritakan kisah kehidupannya sampai dengan kematiannya, yang dia sudah jadi Kristus sejak lahir. Di mana itu? Lukas 2 nomor 11. Sejak lahir dia sudah Kristus. Di mana dalam Lukas 2:11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Juru Selamat Tuhan di kota Daud. Oke? Tapi setelah si Kristus dari lahir ini lahir, tidak diberitakan bagaimana kehidupan si Kristus yang lahir dari lahir Kristus ini. Itu Kristus yang pertama. Kristus yang kedua, Siapa? Kamu belajar dalam setengah-setengah KPR gitu. 2 nomor 36. Ya, siapa Kristus yang kedua ini? Adalah Kristus yang telah melalui proses kematian lalu kebangkitan, lalu dia menjadi Kristus. Itu tertulis dalam KPR 2 nomor 36. Untuk itulah dia, ya, untuk orang Romawi harus tahu bahwasanya, kita baca aja ayatnya. Bang Faruk agak lupa ayatnya ya. Isinya Bang Faruk agak lupa ini. KPR 2 nomor 36. Nih. Kristus yang mana kalian ikutin? KPR 2 nomor 36. Nanti sampai kepada Paulus ini ya. Untuk sambil Nah, di follow ya. jadi- Ini pasti. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Barakallahu Bang Syaf. Ada Kristus yang kedua yang setelah melalui proses kematian lalu kebangkitan, dia menjadi Kristus. Tapi ada Kristus yang ketiga. Kristus yang ada di dalam diri Paulus yang tertulis dalam 2 Korintus 11 nomor 10. Ini kita buka ya. 2 Korintus sebentar. Korintus Sambil ya aku Minum teman-teman air, dosen. Faruk minum air, Dosen. Faruk baru baca. Dosen. Di follow Iya, teman iya. ya. Akunnya Iya. akunnya Bang Minum dulu, apa, Faruk. Bang- Minum air dulu Dosen supaya dulu. otakmu bagus. Maksudnya itu. Jangan di follow lah. Di sini bukan cari uang. Di sini bahas Kali ajaran. kau, bising Iya. kali pun. Iya. 2 Ini Korintus 11 dosen nomor 10. ini Demi kebenaran Kristus di dalam diriku. kata dosen ini Paulus. muka penjilat ini. Aku Dosen Kristen ini tegaskan muka penjilat. bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di antara daerah-daerah Achaia. Oke, Kristus yang ketiga itu. Sekarang Kristus yang keempat. Kristus yang keempat adalah Kristus yang menyatakan dirinya tidak berguna, ya, tidak berguna ketika kalian hidup di bawah hukum Taurat. Tertulis di mana itu Bang Faruk? Di dalam Galatia 5 nomor 4. 4 Kristus ya. Kamu berapa Kristus pas sama mau bimbang? Kalau Bang Faruk nggak salah ya, Galatia 4 nomor 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Banyak kali Kristusnya, Le. Lama. Banyak ini Le. Itu otakmu Nih. yang banyak. Kamu Satu yang Kristus. Enggak, Nona, dia tidak Kristus. apa-apa. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kristus yang keempat adalah Kristus yang menyatakan dia tidak diam di dalam diri orang-orang yang mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Sekarang saya tanyakan sama Dinda Genrio, cukup 4 aja ya. Sebenarnya saya punya data
7 sampai dengan 9 Kristus. Supaya masih ada Sama sejam, saya kan saya dulu. kasih sejam. Tunggu dulu. Saya sudah kasih Udah, sejam 4 dulu. loh. Pakai 4 sejam dulu. saja. Tidak apa-apa. Sama Main saya, saja, terus sama ngomong. saya kalau 4 dulu lah. Main saja. Sejam. Aku bilang sejam, Bisa nanti coba kalau yang, kosong yang ngomong kau Kristen, bilang. yang Kristen diam dulu kayak kandang babi kalian bikin komal ini. Sejam woi. saja dulu. Ini enggak anti Iya, rungkat ini termasuk Lepandi. Anda, babi. Lepandi ini enggak anti rungkat. Oke. Teman-teman tolong dibantu ya, dosen Kristen ditolong dibantu ya, di follow teman-teman Iya. ya. Ada 2K mata memandang. Babi, baru Bang Farouk akunnya akun berharap, penipu ini. Diam dulu lah kau apa. Penipu ini, Bang aku Farouk dosen berharap Kristen, saya ya. tanya Kristen. Diam dulu kau Jendrio, diam dulu kau. Bang Farouk berharap ya dari 2K di sini ada saudara muslim 1K sehingga Lepandi di sini Bang dosen di sini bisa mendapatkan follower setidaknya 1K teman-teman ya. Mari kita dukung ya teman-teman apologi Oh, cari kita uang ya, teman-teman promosi kita, ya, teman-teman. cari uang ya. Iya, bagi teman-teman ya, Saudari yang ingin Nona, memberikan tidak apa-apa. Farouk uang Tidak silakan apa-apa. teman-teman ya. Oke, sekarang Jendrio. Kasih aku dong, aku dong. Diam aku dulu dong. lah kono. Tolong aku Ya. dong, tolong aku dong. Bang, sejam ku kasih bang. Nggak usah kau ngomong-ngomong saya. Sejam kau ngomong saja dulu. Karena kan saya sudah Sudah ngomong. kau Kau bilang, menanggapi perkataan saya lagi nih. saya dengar. Kau kan ngomong saja supaya. Ya saya udah puas izinkan kamu selesai, menanggapi baru saya ini ngomong. loh, Jendrio. Saya udah izinkan kamu untuk menanggapi ini. Cair dong, diberkatilah Bang Syaf Narur. Oke, saya tanya nih. Dari keempat Kristus yang saya narasikan kepada Anda tadi, Kristus yang sejak lahir sudah Kristus dalam Lukas 2 nomor 11, Kristus yang mengalami kematian lalu kebangkitan menjadi Kristus dalam KPR 2 nomor 36, Kristus yang ada di dalam diri Paulus dalam 2 Korintus 11 nomor 10, atau Kristus yang tidak ada di dalam diri orang yang menganggap kebenaran dari hukum Taurat dalam Galatia 5 nomor 4. Kristus yang mana kalian ikuti? Cair dong, diberkati Bang Parna, Bang Adrian. Data ya. Kristus yang mana yang Anda ikutin? Silakan. Aku mau ikut Kristus Farouk aja. Ya mak di pasar diam dulu, mak di pasar ini ya. Farouk, kamu bisa jadi Kristusku Farouk, soalnya kamu pintar belajar agama. Aku salut ya buat kamu. Silakan Jendrio, Kristus yang mana kamu ikutin? Silakan. Ya, saya jawab. Kristus yang sama, ya. Oknum yang sama, ya. Kenapa saya bilang begitu? Ada karena begini. Tolong, Yesus Jendrio. memberitakan ajarannya. Jendrio, jangan kau matikan akalmu dengan kamu mengatakan keempat Kristus itu adalah Kristus yang sama. Berbeda loh Dinda. Ada satu Kristus yang sejak lahir sudah Kristus tapi tidak diceritakan kehidupannya. Dalam Lukas 2:11 ada satu Kristus yang setelah mengalami kematian lalu kebangkitan dia jadi Kristus. KPR 2 nomor Nggak usah 36. dimut, Wak. Ada satu Kristus, Nggak boleh ya satu dimut, ya. Kristus Kalau- yang ada di dalam diri Paulus, tidak tak ada boleh dalam dimut. diri orang lain. 2 Korintus 11 Minut, nomor saya tidak suka 10. begitu. Ada satu Kristus Sudah ya diberi 1 yang jam, tidak tapi- berada pada diri orang-orang yang membenarkan Sudah hukum diberi 1 jam Taurat. dipotong. Gitu loh. Jangan kau bilang Kalau sudah malu sama. bilang. Kalau sudah malu bilang, jangan di mute. Ya, Kristen yang mana? Begitu. Kristus Kalau yang mana sudah kau ikuti? kalau malu jangan di mute. Bukan malu loh. Jijik lebih tepatnya. Ya, Kristus kalau yang- saya berbicara jangan dipotong, kan saya sudah bilang sama Anda. Sejam Ya, Anda itu ngomong supaya saya tidak diberkati, Bang Andrian. Ya Kan kau saya bilang jawabnya begitu. pakai Kenapa? inilah. Iya pakai ini Jawabnya Kristus pakai- yang sama. Lalu saya mau bilang Kristus yang berbeda. Oke, Itu kita oknum uji. yang sama loh. Apakah sama? Oke, baca dulu, Nah, baca dulu. baru belum KPR saya 2 ngomong 26. sedikit kau sudah potong-potong. Pakai data. Inilah yang KPR 2 kalahnya nomor kau. 36 baca dulu. KPR 2 nomor 36 Emang baca selama dulu. saya berdiskusi dengan Anda saya tidak pakai data. Selama saya Baca ngomong dulu dengan Anda saya KPR tidak pakai data. Saya 236 pakai yang kita data. uji. Apakah Kristus dalam Lukas 2 Jangan nomor 11 sama di-mute ya. KPR 236 sama? Baca Saya dulu tidak Lukas suka kalau mute. KPR 236 nya baca Mute dulu. terus. Ya, anak Bilang kalau gadis tidak kau, mampu, katakan saya satu. maju. Begitu saja, gampang. Ya udah anak gadis, Kenapa anak di-mute gadis. yang Jangan tadi? dong diberkati Bang Chandra. Gadis. Anak gadis Bang Farouk, baca dulu KPR 2 nomor 36, silakan anak gadis. KPR 2 nomor 36. KPR ini apa ini? Ayat ini apa? Kitab apa? Kitab apa? Rakyat. Kredit rakyat.
Kredit perumahan rakyat. Kita singkat loh. Kisah para rasul. Biar jangan panjang kali, kita singkat KPR kan, nggak masalah kan. Kecuali ku singkatnya KDRT, baru salah. Harus jelas. Begitu Ya. kalau mau diskusi itu harus Kan. jelas. Ya udah baca kan. KPR 2 nomor 36. Silakan. Jangan muntah ya. Tetep layar teman-teman ya, love orange-nya teman-teman ya. Bagi teman-teman saudara muslim yang dimudahkan Allah rezekinya, isi WL aja teman-teman ya. Itu ada kalung 6, ada mawar 38 teman-teman. Mau dibaca? Ya baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oke. Di situ dikatakan dalam KPR 236, dia menjadi Kristus setelah mengalami kematian dan kebangkitan, lalu kebangkitan, atau sebelum mengalami kematian lalu kebangkitan. Dari kelahirannya. Ya, dari kelahirannya. Ya, itu dikonfirmasi lagi, Dua kali dia jadi ulang. Kristus, 2 kali. Dikonfirmasi ulang. Berarti 2 kali dia jadi Kristus. Dikonfirmasi ulang. Karena di situ gini kok, coba diamlah sedikit. Saya ngomong dulu. Masa kau terus? Itu ada kan itu hari Pentakosta. Itu orang-orang dari seluruh bangsa datang hadir di situ untuk menyampaikan ulang, mengkonfirmasi ulang bahwa Yesus ini adalah Kristus, Tuhan dan Kristus. Ya, dikonfirmasi, paham? Dikonfirmasi ulang karena belum semua orang tahu. Sehingga dibuat konfirmasi lagi oleh Rasul pada hari Pentakosta karena terdapat di situ ada 17 bangsa hadir. Ya, saya baca ya, tunggu supaya kita bisa Sabar dulu, Jenry Ya. sabar dulu. Ya, Jadi sabar seluruh kaum terus. Israel harus tahu dengan pasti Nanti bahwa kau lawan Allah saya, telah dosen. Kau membuat. nanti lawan saya ya. Ini Ya. membuat kan? Ya, Ini lawan kan saya. membuat kan? Kau dosen ya. Lawan Membuat Yesus Kau yang tidak ada kamu ilmunya, salibkan begini itu kau dan saya, menjadi Kelas-kelas. telah menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan dan Kristus berarti sosok Kristus di sini dia tidak pernah menjadi Jangan Kristus pakai berarti. sebelum dia Anda mengalami menyimpulkan dua proses. Sabar dulu Dinda. Jangan Dinda. kau menyimpulkan sesuatu yang kau tidak Bukan tahu. menyimpulkan. Tidak boleh kau menyimpulkan sesuatu yang Di kau sini tidak kan jelas tahu. dikatakan Berarti- dia dijadikan berarti bukan menyimpulkan. Kristus. Dia dijadikan Kristus Pakai saja setelah berarti, mengalami semua kematian dan berarti. kebangkitan kan? Iya, semua Bukan. pakai berarti saja. Ya, karena memang begitu isinya secara literate. Bagaimana sih diskusi? Ini anak gadis siapa ini yang kemarin ini? Faruk. Izin dulu, izin, Lai. Ini Ya, di mana saya- kau saya dapat? lawan dia Sabar dulu. dulu, sabar. Di mana kau dapat anak Tunggu, kau gadismu lawan ini? saya, jangan kau Anak gadismu ini di mana kau dapat? Sudah, kau lawan saya dulu. Farud, saya lawan dia dulu ya. Kau kan tidak mampu, cuma pakai berarti. Emang ini berarti dulu terus. Inces. Ya, Inces. saya lawan dia dulu. Princessnya abang. Diam, kau kan tidak mampu. Kau tidak mampu. Dia Diam. mampu Saya lawan dia dulu. Iya. Karena kau selalu berarti kamu terus tidak kan? mampu lagi Pasti ya. bisa berarti terus. Iya. Tak mampu lagi ya untuk kamu yang tidak mampu, menjelaskan karena kamu ya, Kristus kesimpulan yang mana yang terus kau ikutin ya. berarti tidak bisa. Ya Itu kan udah, saya bilang Kristus yang mana yang kau konfirmasi. ikutin, Inces? Dikonfirmasi. Hah? Kristus yang sama yang Di mana di sini? dilahirkan Jika dan memang dia itu hadir di dong, dunia. berkati Bang. Tengok nih. Coba Kan tengah lagi yang nih. konfirmasi apa? Murid Kristus. Tengah dulu. Rasul-rasul Tengah dulu nih. Kristus yang Ini, konfirmasi tengah itu murid-murid Kristus, pengikut Iya, Kristus. tengok dulu. Tunggu dulu. Coba Tengok dengar nih. dulu lah. Jangan jijik lah Tengok Bibelnya. terus kau tulis. Jangan jijik lah, aku baca Bibelnya ini loh. Oke. Sebelum Yesus yang ini mengalami kematian dan juga kebangkitan, di dalam KPR 2 nomor 36 ini, apakah dia sudah menjadi Kristus? Apakah dia sudah jadi Kristus? Kan belum kan? Dia belum jadi Kristus. Dia sudah jadi Kristus setelah mengalami penyaliban lalu kebangkitan. Kalau kau katakan ini konfirmasi, berarti 2 kali dia diangkat jadi Sarut. Kristus. Yang pertama waktu dia lahir, Diingatkan yang lagi kedua, karena 17 bangsa hadir pada saat itu dan dia harus Saya menyampaikan nggak karena berita tanya ada ini berapa keselamatan bangsa ini yang ke seluruh hadir, dunia. Dari kitab Aku nggak tanya ada berapa bangsa yang hadir. Iya.
kan sudah dikonfirmasi oleh malaikat Tuhan bahwa lahir juru selamat Tuhan kita di kota Iya, Daud. sejak kan? lahir udah Kristus ini Kan kan. begitu. Sejak lahir Iya, sudah jadi kenapa Kristus kau kan. bertanya lagi? Nah, di Kalau sini sudah dia sejak lahir, ya jangan kau bertanya lagi. Di sini dia Oh, disalibkan lalu bangkit baru jadi Kristus. Kan beda. Gimana sih Ken Rio ini? Anak gadis siapa ini yang lepas? Ken Rio. Anak gadis. Oke, Grace. Halo, Grace. Grace. Dinda, Grace.